Halo guys, balik lagi ke channel Dear Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film Korea tahun 2019 yang berjudul Anji. Nah, film ini berkisah tentang seorang wanita yang datang ke pulau namun mendapat gangguan dari para nelayan. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Kisah diawali dengan seorang wanita bernama Suyeon yang menaiki kapal menuju Pulau Yeonmo. Tujuan Suyeon datang ke sana hanya untuk menyelam, tapi para nelayan yang melihat kedatangan Suyeon langsung berpikiran mesum. Di sisi lain, kepala serikat nelayan yang bernama Yongtae kini berencana menggali artefak yang terkubur di lautan. Yongtae lalu menghubungi temannya agar datang, dan si teman jadi akan segera datang bersama adiknya Yongtae yang bernama Yoongil. Si teman langsung menyiapkan peralatan menyelam, namun Yoongil malah terfokus dengan poster wanita di kalender. Yoongil mengaku sudah lama tidak berhubungan dengan istrinya, jadi setiap melihat wanita, nafsu Yoongil langsung memuncak. Yoongil lalu membuka jendela dan langsung dikagetkan dengan kehadiran pria aneh yang bernama Sanggu. Sanggu minta Yoongil minggir karena Sanggu juga sedang menikmati pemandangan poster wanita di kalender. Yoongil yang kesal jadi memukul Sanggu dan mengusirnya, hingga Sanggu jadi berjanji akan membalas perbuatan Yoongil. Si teman lalu minta Yoongil bersiap, tapi Yoongil yang melihat Suyeon lewat langsung pergi mengikuti Suyeon. Sanggu juga memperhatikan Suyeon yang baru tiba di penginapan, namun Sanggu langsung pergi setelah melihat kehadiran Yoongil. Yoongil yang tahu Suyeon datang sendirian jadi mendekat, dan Yoongil langsung memperkenalkan diri sebagai pimpinan pemuda di pulau itu. Wajah Suyeon tampak tidak asing bagi Yoongil, hingga Suyeon yang risih jadi mengaku baru pertama kali datang ke pulau itu atas rekomendasi dari rekannya. Rekannya Suyeon bilang pulau itu cukup bagus untuk menyelam, jadi Suyeon memutuskan datang ke pulau itu. Tapi Yoongil malah terus memasukkan tangannya ke dalam celana, hingga ketika Suyeon lengah, Yoongil mulai membuka resletingnya. Yoongil ternyata berniat menyekap Suyeon, tapi Miran yang tiba-tiba muncul menggagalkan rencana Yoongil. Yoongil pun pergi dengan kesal, dan kepergiannya itu diamati oleh Miran. Di kantor serikat nelayan, temannya Yongtae didatangi seorang pria bernama Hwasong. Si teman pun mempertanyakan tujuan kedatangan Hwasong, dan Hwasong langsung minta si teman menghubungi Yongtae karena Yongtae punya hutang padanya. Hwasong tahu kini Yongtae berencana menggali artefak bersejarah di laut dan menjualnya dengan harga mahal. Hwasong pun memastikan tidak akan melaporkan hal itu ke polisi, asalkan Yongtae segera membayar semua hutangnya. Hwasong minta si teman secepatnya menghubungi Yongtae, tapi si teman bertanya dari mana Hwasong tahu soal rencana Yongtae menggali artefak. Si teman yakin Hwasong diberitahu oleh kakaknya yang baru keluar dari penjara, dan si teman minta Hwasong jangan percaya dengan kakaknya karena Yongtae tidak pernah punya rencana menggali artefak. Si teman minta Hwasong agar jangan main-main dengan Yongtae karena Yongtae adalah orang paling berkuasa di pulau itu. Si teman minta Hwasong agar sebaiknya pulang, tapi Hwasong malah mengeluarkan pisau. Yoongil yang datang dengan kesal akhirnya langsung menghajar Hwasong, hingga Hwasong yang tidak terima memastikan akan membunuh Yoongil kemudian pergi. Si teman lalu kembali dihubungi Yongtae agar bergegas datang ke laut bersama Yoongil, tapi Yoongil tiba-tiba sudah menghilang. Suyeon juga kini sedang menggambar jaring perangkap yang ada di laut, hingga tak lama Yoongil kembali datang. Yoongil lalu masuk ke penginapan Suyeon dan diikuti oleh Hwasong yang sudah membawa alat pemukul. Si teman lalu menghubungi Yongtae dan memberitahu soal kedatangan Hwasong yang mengancam mereka. Yoongil yang kesal langsung menghajarnya, tapi setelah itu Yoongil menghilang. Si teman kini tidak bisa menghubungi Yoongil, hingga Yongtae jadi minta si teman untuk menunggunya di kantor. Setelah itu Hwasong keluar dari rumah yang sebelumnya dimasuki Yoongil, dan setelah itu Miran masuk namun dalam keadaan memar. Nah, jadi sebelumnya Miran rupanya dihajar oleh Yoongil karena Miran sudah mencoba 3 kali kabur dari pulau itu. Yoongil memperingati Miran untuk tidak mengulanginya lagi karena ayahnya Miran sudah menitipkan Miran untuk tetap di pulau itu. Ayahnya Miran rupanya punya hutang dengan Yongtae, dan Miran ternyata dijadikan sebagai jaminannya.
Jadi Yoon Gil minta Miran bekerja saja di kantor serikat nelayan, karena dengan begitu Miran bisa melunasi hutang ayahnya dan baru bisa pergi dari pulau itu. Nah sekarang Miran yang datang ke kantor serikat langsung mencoba membuka brankas milik Yongtae. Temannya Yongtae yang datang lalu menanyakan keberadaan Yoon Gil, hingga Miran mengaku sempat melihat Yoon Gil di sekitar penginapan seorang wanita bernama Suyeon. Si teman bingung siapa Suyeon, dan Miran jadi memberitahu bahwa Suyeon adalah wanita yang baru datang ke pulau itu. Yongtae yang tiba di kantor pun langsung mengajak si teman mendatangi kakaknya Hwasong, dan di kesempatan itu Miran kembali mencoba membuka brankas. Yongtae dan si teman kini dalam perjalanan, namun hampir menabrak Suyeon yang tiba-tiba muncul. Suyeon jadi minta maaf, hingga Yongtae yang baru pertama kali melihat Suyeon jadi menanyakan soal Suyeon ke temannya. Si teman menjelaskan bahwa Suyeon adalah wanita yang baru datang ke pulau itu, dan si teman mengaku mengetahui itu dari Miran. Singkatnya, Yongtae yang bertemu kakaknya Hwasong langsung menanyakan keberadaan Hwasong. Yongtae bingung kenapa Hwasong tiba-tiba menuduhnya menggali artefak untuk dijual, tapi kakaknya Hwasong yakin hal tersebut memanglah benar. Si kakak tahu Yongtae berbisnis mengimpor garam murah dari Cina dan menjualnya di Korea dengan label garam asli dari Korea. Si kakak yakin Yongtae pasti mendapat keuntungan besar dari bisnis itu. Ditambah sekarang, Yongtae juga berniat menggali artefak di laut untuk dijual. Yongtae pun bertanya dari mana si kakak tahu soal rencananya menggali artefak, tapi si kakak tidak menjelaskan dan minta Yongtae agar cepat membayar hutangnya ke Hwasong. Si kakak mengungkit perbuatan Yongtae dan para kawanannya yang dulu suka memperkosa para gadis dari kota dan membuangnya ke laut, dan si kakak ingin tahu apakah sampai sekarang Yongtae masih melakukan perbuatan itu. Yongtae pun langsung menelan pil perak dan minta si kakak agar sebaiknya memberitahu keberadaan Hwasong jika tidak ingin mati. Si kakak yang tidak terima diancam jadi mengambil kapak, tapi Yongtae berhasil menikam si kakak duluan. Si kakak pun tewas dan Yongtae langsung menyuruh si teman untuk membuang jasad si kakak ke laut. Singkatnya, setelah beres, Yongtae menyuruh si teman untuk secepatnya mencari Yoon Gil karena mereka akan segera menggali artefak. Yongtae juga mengundang kapten polisi agar secepatnya menangkap Hwasong, membuat kapten jadi menanyakan alasannya. Si teman pun menjelaskan bahwa Hwasong sudah mengetahui rencana mereka menggali artefak. Hwasong sebelumnya datang menagih hutang, tapi langsung dihajar oleh Yoon Gil, dan sekarang Yoon Gil tiba-tiba menghilang. Kapten pun jadi ingin menanyakan keberadaan Hwasong ke kakaknya, tapi si teman mencegah dengan alasan kakaknya Hwasong tidak bisa dihubungi. Yongtae jadi memberikan uang ke kapten dan minta kapten untuk segera mencari Yoon Gil dan Hwasong sebelum kesabaran Yongtae habis. Si teman memberitahu ciri-ciri Yoon Gil yang selalu memakai topi hitam, hingga kapten jadi langsung pergi melakukan pencarian. Yongtae pun mulai menyentuh Miran, hingga si teman juga langsung pergi mencari Hwasong. Setelah itu, Suyeon yang baru keluar dari apotik dihampiri Sanggu yang mengenakan topi milik Yoon Gil. Sanggu memberi cemilan ke Suyeon dan langsung kabur, membuat Suyeon kebingungan. Yongtae juga kini sedang menggauli Miran sambil mengungkit perkataan Miran yang sebelumnya mengaku melihat Yoon Gil di dekat penginapan Suyeon. Yongtae bertanya kenapa Miran berada di sana, dan Miran mengaku bisa berada di sana karena sedang mengantar garam kering. Yongtae jadi menyuruh Miran untuk mengawasi Suyeon dan mencari tahu tujuan Suyeon datang ke pulau itu. Di sisi lain, kapten merasa aneh dengan Hwasong dan kakaknya yang tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Kapten pun menyadari ada yang tidak beres, hingga sebelum pergi, kapten memberikan uang ke petugas junior agar tetap di kantor. Setelah itu, Suyeon akhirnya menyelam. Kapten juga kini sudah tiba di rumah kakaknya Hwasong, dan saat memeriksa, kapten menemukan pil serbuk perak. Kapten pun jadi langsung menemui Yongtae di tempat tiket dan langsung memberitahu soal temuan pil perak di rumah kakaknya Hwasong. Yongtae jadi kesal dengan kapten sebab bukannya mencari Yoon Gil dan Hwasong, kapten malah mendatangi rumah kakaknya Hwasong. Yongtae pun langsung menampar kapten menggunakan asbak, dan setelah itu menyuruh si teman mengambil buku yang berisi catatan bukti suap yang kapten terima. Yongtae sudah banyak mengeluarkan uang untuk kapten,
Jadi jika tidak ingin bukti suapnya tersebar, Yongtae minta kapten untuk cepat menemukan Yeongil. Setelah itu Suyeon lanjut menggambar jaring perangkap di laut, namun fokusnya terhenti karena ada seseorang yang mengawasi. Suyeon yang takut jadi mendatangi penjaga tiket dan menanyakan lokasi kantor polisi terdekat. Penjaga tiket langsung menunjukkan lokasinya, dan Suyeon juga sekalian bertanya kapan keberangkatan kapal feri pertama. Penjaga tiket yang menyadari Suyeon takut jadi bertanya ada masalah apa, tapi Suyeon tak menjawab dan memilih pergi. Dompetnya Suyeon pun terjatuh, dan penjaga tiket sempat melihat KTP Suyeon, kemudian baru mengembalikannya. Setelah tiba di kantor polisi, Suyeon langsung melapor ke kapten bahwa ia terus diganggu oleh para pria yang mengaku anggota serikat nelayan. Suyeon minta kapten memeriksa sekitar penginapannya, tapi kapten menjelaskan alasan mereka tidak bisa memasang CCTV karena mereka kekurangan dana. Kapten bingung dengan Suyeon karena jika sudah tahu pulau itu berbahaya, kenapa Suyeon malah datang sendirian. Kapten tidak mau menjamin keselamatan Suyeon, hingga Suyeon yang mendengar itu tidak bisa berkata. Sementara Miran yang sudah mencari tahu soal Suyeon, kini memberitahu Yongtae bahwa alasan Suyeon datang ke pulau itu hanya untuk menyelam. Sebelumnya Miran sudah menghubungi pemilik penginapan, dan pemilik penginapan memberitahu bahwa Suyeon telah menyewa penginapannya selama 3 hari. Yongtae lalu menanyakan soal keberadaan Hwasong ke si teman, tapi si teman masih belum menemukan Hwasong, sebab Hwasong rupanya kini berencana kabur. Suyeon juga kini kembali ke penginapan, dan ia masih bingung mengapa polisi di pulau itu bersikap tidak peduli. Suyeon sangat takut, hingga ia jadi berencana pulang esok hari dengan kapal feri yang berangkat pertama. Suyeon lalu ke mejanya, hingga saat melihat cemilan di mejanya bertambah, Suyeon pun langsung membawa cemilan itu di sepedanya dan mencari Sanggu. Setelah itu kapten menemui temannya Yongtae, dan dengan pistol di tangan, kapten langsung minta si teman agar menyerahkan buku catatan suap beserta uang 50 juta won. Kapten tahu Yongtae dan si teman telah membunuh kakaknya Hwasong, jadi kapten minta diberikan 50 juta won, karena dengan begitu kapten tidak akan mengadukan semua perbuatan Yongtae dan si teman ke kantor polisi pusat. Si teman pun merasa tidak bisa memberikan uang sebanyak itu, karena saat ini mereka sedang mengalami masa resesi. Kapten yang mendengar itu sangat kesal, hingga langsung menghajar si teman. Suyeon juga kini mengejar Sanggu yang terus berlari, namun Suyeon terhenti setelah memergoki kapten yang sedang menghajar temannya Yongtae. Kapten lalu mengungkit perbuatan Yongtae, Yeongil dan si teman yang 5 tahun lalu pernah memperkosa seorang guru. Guru itu dicekoki obat tidur lalu digilir, dan perbuatan keji mereka itu disaksikan oleh Miran. Kapten tahu Yongtae, Yeongil serta si teman kini berencana memperkosa Suyeon, hingga Suyeon yang ketakutan mendengar itu jadi langsung pergi. Kapten lalu menyuruh si teman agar menghubungi Yongtae secepatnya dan minta dibawakan buku catatan suap serta uang 50 juta won. Si teman pun mengaku tidak bisa menghubungi Yongtae karena pulsanya habis, hingga kapten yang kehilangan sabar akhirnya langsung menghantamkan pistol ke kepala si teman. Si teman tidak sadarkan diri, dan kapten langsung pergi setelah mendapat pesan dari Yongtae. Suyeon juga kini kembali ke penginapan, dan ia masih sangat terguncang atas apa yang baru saja ia dengar. Setelah itu kapten menunggu Yongtae di pinggir pantai, yang mana Yongtae kini terhenti saat melihat Sanggu mengenakan topi milik Yeongil. Setelah itu Yongtae menemui si teman yang baru tersadar, dan si teman langsung memberitahu soal kapten yang mengancam mereka. Yongtae yang mendengar itu sangat kesal, apalagi sebelumnya ia melihat Sanggu mengenakan topi milik Yeongil. Yongtae jadi akan mencari kapten, tapi obrolannya itu diawasi seseorang. Setelah itu, Suyeon yang masih ketakutan, dia melaporkan hal yang sebelumnya ia dengar dari kapten ke petugas junior. Tapi petugas junior tidak percaya dan membantah bahwa tidak pernah ada kasus pemerkosaan seorang guru di pulau itu. Petugas junior langsung menutup panggilan, membuat Suyeon jadi akan menanyakan soal kasus itu ke Miran. Hari berikutnya, petugas junior merasa aneh dengan kapten yang dari kemarin tidak bisa dihubungi. Petugas junior pun yakin pasti ada sesuatu yang terjadi di antara kapten dan Yongtae. Di sisi lain, Suyeon kini masih mencari tahu kebenaran soal kasus pemerkosaan guru.
Penjaga tiket yang melihat Hwasong lalu melaporkannya ke Yongtae, dan kemudian si teman juga membawa Sanggu ke hadapan Yongtae. Si teman pun langsung menanyakan keberadaan Yoon-gil ke Sanggu, tapi Sanggu mengaku tidak tahu. Topi Yoon-gil bisa ada pada Sanggu karena Sanggu menemukannya di jalan, tapi si teman yang mendengar itu tidak percaya. Si teman jadi memukul Sanggu agar jujur, tapi sampai mimisan, Sanggu tetap mengaku tidak tahu. Yongtae yang percaya jadi melepaskan Sanggu, dan kemudian langsung mengajak si teman untuk mendatangi Hwasong. Suyeon kini kembali ke kantor polisi, dan ia berniat melaporkan soal kasus pemerkosaan guru yang sebelumnya ia dengar. Tapi Suyeon yang yakin laporannya tidak akan didengarkan akhirnya memilih pergi. Namun saat tiba di penginapan, Suyeon kembali merasa tidak tenang karena sepertinya ada seseorang yang kembali mengawasinya. Sementara Hwasong kini sudah tidak berdaya karena Yongtae ternyata baru saja menikamnya. Yongtae langsung menanyakan keberadaan Yoon-gil serta minta diberitahu dari mana Hwasong mendapat informasi soal penggalian artefak. Hwasong yang dalam keadaan sekarat pun menyebut nama Miran, hingga setelah itu Hwasong meninggal. Yongtae jadi menyuruh si teman membuang jasad Hwasong di samping kakaknya karena Hwasong sepertinya tidak ada kaitan dengan hilangnya Yoon-gil. Setelah waktu berlalu, petugas junior yang belum mendapat kabar dari kapten jadi makin yakin pasti ada sesuatu yang terjadi dengan kapten. Temannya Yongtae juga kini berencana menangkap Miran, tapi Yongtae yakin Miran tidak akan bisa kabur karena Yongtae sudah menutup semua pintu dermaga. Yongtae lalu memberitahu si teman bahwa dulu ia telah membunuh para pria yang memperkosa ibunya dan membuangnya ke laut. Yongtae memastikan akan melakukan hal yang sama jika sekarang ada seseorang yang berani main-main dengannya. Tapi setelah itu Yongtae mendapat panggilan dari putrinya. Si putri menanyakan kapan Yongtae pulang, hingga Yongtae jadi memastikan akan pulang secepatnya dan membawa hadiah. Sementara Suyeon yang semakin tidak tenang berada di pulau itu, akhirnya menghubungi penjaga tiket dan memesan tiket kapal untuk pulang. Tapi penjaga tiket langsung menutup panggilan karena Yongtae yang datang langsung minta penjaga tiket untuk tidak membiarkan Suyeon dan Miran keluar dari pulau itu. Penjaga tiket jelas menanyakan alasan Yongtae melarang mereka pergi, hingga Yongtae jadi memberitahu bahwa Yoon-gil dan kapten menghilang semenjak kedatangan Suyeon. Penjaga tiket yang punya hubungan dengan Yongtae jadi mengajak Yongtae kabur ke Filipina, hingga Yongtae pun langsung memberikan paspornya. Suyeon juga kini sudah menyelesaikan gambar jaring perangkap di laut, tapi yang ada di jaring perangkap itu ternyata bukan ikan, melainkan manusia. Sebelumnya Suyeon kan sudah menyelam, jadi setelah itu Suyeon langsung menyelesaikan gambar itu. Sementara Yongtae yang kini mendatangi petugas junior langsung menyogok petugas junior agar diberi informasi soal Suyeon. Yongtae juga menghubungi pemilik penginapan yang ditempati Suyeon dan langsung bertanya ke si pemilik apakah Suyeon benar menyewa penginapan itu. Yongtae mengaku mengetahui informasi itu dari Miran, dan Miran mengaku mendapatkan informasi itu dari si pemilik penginapan. Tapi si pemilik penginapan menyangkal karena ia tidak pernah memberitahu siapapun soal Suyeon yang menyewa penginapannya. Si pemilik penginapan tidak pernah memberitahu informasi soal Suyeon ke Miran, hingga Yongtae yang mendengar itu jadi menghubungi si teman. Suyeon juga kini berkemas untuk pulang, tapi saat melihat kehadiran Sanggu, Suyeon akhirnya bertanya kenapa Sanggu selalu mengawasinya. Sanggu pun ingin kabur lagi, tapi Suyeon menahan dan langsung memberikan Sanggu sebuah kalung dari kerang. Sanggu yang melihat kalung tersebut jadi menatap Suyeon dan juga langsung mengenali siapa Suyeon sebenarnya. Di sisi lain, temannya Yongtae bingung bagaimana Miran bisa mengetahui informasi soal Suyeon, padahal pemilik penginapan sebelumnya mengaku tidak pernah memberitahu informasi soal Suyeon ke siapapun. Yongtae jadi menunjukkan foto gadis kecil bernama Eun-gyeong yang dulu pernah tinggal di pulau itu, dan ia yakin kini Eun-gyeong kembali ke pulau itu dan mengganti namanya menjadi Suyeon. Di foto itu juga ada bocah culun tepat di samping Eun-gyeong, hingga si teman jadi langsung menduga bocah culun itu sepertinya Sanggu. Petugas junior lalu menghubungi dan Yongtae langsung menanyakan informasi soal Suyeon. Yongtae yakin nama asli Suyeon adalah Eun-gyeong, tapi petugas junior yang sudah menanyakan pihak kapal memastikan bahwa nama asli Suyeon memanglah Suyeon.
Yongtae yang mendengar itu masih tidak percaya, dan ia yakin Suyeon pasti memiliki kaitan dengan hilangnya Yeongil dan si kapten. Yongtae merasa mereka sepertinya sudah mati, jadi untuk itu Yongtae menyuruh si teman untuk menyeret Suyeon ke hadapannya. Yongtae akan memperkosa Suyeon sambil mencari tahu ada hubungan apa sebenarnya di antara Suyeon dan Miran, hingga si teman jadi akan segera membawa Suyeon. Suyeon rupanya kini akan segera pergi, dan setelah itu temannya Yongtae yang menuju penginapan Suyeon berpapasan dengan Sanggu. Si teman bertanya mengapa Sanggu ada di tempat itu, tapi Sanggu hanya mengumpat dan pergi. Si teman pun langsung memeriksa penginapan Suyeon, sedangkan si penjaga tiket kini membuang paspor milik Yongtae. Setelah itu Yongtae menghubungi si teman, namun karena tidak mendapat jawaban, membuat Yongtae merasa aneh. Yongtae lalu melihat berangkas, dan ia menyadari ada seseorang yang baru saja mencoba membuka berangkasnya. Saat mengecek sekitar, Yongtae langsung melihat Miran, hingga Miran yang panik langsung kabur. Miran pergi menjauh ke arah penginapan Suyeon, namun saat ingin bersembunyi, Yongtae berhasil menemukannya. Sambil mengeluarkan kapak, Yongtae bertanya kenapa Miran mencoba membuka berangkasnya, dan Yongtae juga ingin tahu kenapa Miran lari ke tempat itu. Miran jadi memohon agar dibiarkan pergi, karena Miran sudah tidak tahan dengan Yongtae yang terus menyiksanya. Dari 5 tahun yang lalu, Miran hanya dijadikan pelampiasan nafsu, hanya karena ayahnya Miran memiliki hutang pada Yongtae. Sekarang Miran memohon agar dibiarkan pergi, tapi Yongtae ingin penjelasan bagaimana Miran bisa mengetahui informasi soal Suyeon. Yongtae menduga Miran dan Suyeon sudah saling mengenal, tapi karena Miran terus menyangkal, membuat Yongtae jadi akan membunuh Miran. Sebelum itu, Yongtae menghubungi petugas junior untuk datang, tapi petugas junior sudah tidak mau terlibat lagi dengan Yongtae. Yongtae pun jadi menawarkan uang ke petugas junior, hingga petugas junior jadi akan segera datang. Yongtae menutup panggilan dengan senang, karena tujuan Yongtae menyuruh petugas junior datang sebenarnya hanya untuk membunuhnya. Yongtae lalu minta penjelasan kenapa Miran memberitahu Hwasong soal rencana penggalian artefak, dan Yongtae juga minta diberitahu di mana keberadaan Yeongil dan si kapten. Yongtae akan menebas tangan Miran dengan kapak jika Miran tidak menjawab, hingga Miran jelas sangat ketakutan. Yongtae ingin tahu apakah Yeongil dan kapten sudah mati, tapi Miran terus mengaku tidak tahu. Yongtae yang kesal jadi benar-benar ingin menebas tangan Miran, namun saat mengayunkan kapak, Yongtae langsung ditikam seseorang sampai tidak sadarkan diri. Setelah itu, petugas junior yang berada di kantor kini pergi menemui Yongtae. Sanggu juga kini mengambil paspor Yongtae yang sebelumnya dibuang oleh penjaga tiket, hingga ketika hari mulai gelap, Yongtae akhirnya tersadar dalam keadaan sudah terikat. Di hadapan Yongtae rupanya sudah ada kehadiran Suyeon yang terlihat sangat senang, tapi setelah itu petugas junior datang dan menodongkan pistol. Suyeon pun jadi langsung mengancam Yongtae dan mempersilahkan petugas junior untuk menembaknya jika petugas junior memang ingin menyelamatkan Yongtae. Suyeon siap mati karena Suyeon yakin setelah dirinya mati, petugas junior juga akan mati di tangan Yongtae. Jika petugas junior menyelamatkan Yongtae, Yongtae pasti akan langsung menyingkirkan petugas junior, karena sekarang satu-satunya orang yang mengetahui kejahatan Yongtae adalah petugas junior. Suyeon lebih menyarankan petugas junior untuk mundur, karena dengan begitu Suyeon tidak akan melaporkan perbuatan petugas junior yang suka menerima suap dan suka menutupi kejahatan Yongtae. Yongtae pun minta petugas junior untuk menghiraukan Suyeon dan segera menembak, tapi petugas junior yang takut dengan ancaman Suyeon akhirnya memutuskan pergi. Yongtae jadi ingin tahu siapa Suyeon sebenarnya, hingga Suyeon akhirnya menjelaskan bahwa dirinya adalah gadis yang 15 tahun lalu pernah tinggal di pulau itu. Setelah 15 tahun berlalu, Suyeon memutuskan datang lagi ke pulau itu, dan Suyeon tidak habis pikir dengan kelakuan Yongtae yang ternyata masih belum berubah. Suyeon tidak menyangka melihat kelakuan Yongtae, karena dari dulu sampai saat ini, Yongtae rupanya masih suka memperlakukan wanita dengan buruk. Suyeon yakin sekarang Yongtae pasti penasaran dengan Suyeon, tapi Suyeon tidak mau memberitahu siapa dirinya, karena Suyeon ingin Yongtae menebaknya. Yongtae pun langsung menyebut Suyeon sebagai Eungyong, hingga Suyeon jadi bertanya apakah nama itu
mengingatkan Yongtae akan rasa bersalah. Nah, jadi 15 tahun yang lalu, An Gyong memang tinggal di pulau itu dan berteman dengan Sanggu. Saat itu, An Gyong baru saja membuat kalung dari kerang, dan ia berjanji akan membuatkan kalung kerang untuk Sanggu. An Gyong lalu pulang, tapi saat tiba di rumah, An Gyong sedih karena ibunya An Gyong ternyata sedang dilecehkan oleh Yoon Gil dan temannya Yongtae. An Gyong hanya bisa menangis sambil berusaha membuka pintu, tapi Yongtae yang muncul langsung membekap An Gyong. Sanggu kemudian ke rumah An Gyong, tepat setelah Yongtae selesai melecehkan An Gyong. Sanggu yang melihat An Gyong terluka jelas ingin menolong, tapi temannya Yongtae langsung membawa Sanggu. Ibunya An Gyong yang tahu An Gyong baru saja dilecehkan jelas sangat tidak terima, hingga si ibu jadi langsung mengambil parang. Si ibu mulai mencari Yongtae, tapi Yoon Gil langsung menghentikan si ibu dari belakang. Si ibu dibuat tidak sadarkan diri, sampai akhirnya setelah itu si ibu pun meninggal. Yongtae, Yoon Gil serta temannya telah membunuh si ibu, dan mereka menyamarkan kematian si ibu seolah mengakhiri hidup. An Gyong yang melihat ibunya sudah tidak bernyawa jelas sangat sedih, hingga sekarang Suyeon pun mengakui bahwa dirinya adalah An Gyong. Suyeon mengaku sudah membuang nama An Gyong dari 15 tahun yang lalu, dan sekarang Suyeon telah mengganti namanya menjadi Anji. Anji bercerita bahwa ia pernah hampir mengakhiri hidup karena perbuatan Yongtae 15 tahun lalu, tapi pada akhirnya Anji bisa bangkit. Anji pun merencanakan pembalasan dendam, dan sebelum kembali ke pulau, Anji memulainya dengan menemui si penjaga tiket. Anji tahu si penjaga tiket dan Yongtae diam-diam berbisnis menjual artefak, dan jika si penjaga tiket tidak ingin hal tersebut dilaporkan, Anji pun mengajak si penjaga tiket bekerja sama. Anji minta si penjaga tiket agar membuat Yongtae tidak bisa pergi meninggalkan pulau, dan jika si penjaga tiket menuruti, Anji tidak akan melaporkan bisnis si penjaga tiket. Anji juga akan mengabulkan semua permintaan si penjaga tiket, hingga si penjaga tiket yang mau bekerja sama akhirnya membuang paspor Yongtae agar Yongtae tidak bisa meninggalkan pulau. Setelah Anji masuk ke pulau, Anji pun menemui Miran, dan Anji langsung mengungkit soal kasus pemerkosaan guru 5 tahun yang lalu. Anji tahu Miran menjadi saksi kejadian itu, tapi bukannya melapor, Miran malah bungkam seolah tidak tahu apa-apa. Anji pun memastikan tidak akan melaporkan perbuatan Miran ke polisi, asalkan Miran tidak memberitahukan soal rencana Anji ke Yongtae. Anji minta Miran diam seperti 5 tahun yang lalu, dan jika Miran menuruti, Anji memastikan akan membantu Miran untuk pergi dari pulau itu. Miran yang ingin menebus kesalahan 5 tahun lalu akhirnya setuju, hingga setelah itu Anji langsung memulai pembalasan dendamnya dengan menculik Yoon Gil. Anji juga langsung menculik Kapten, karena 15 tahun yang lalu, Kapten sudah menutupi perbuatan keji Yongtae dan kawanannya. Padahal Anji sudah melapor bahwa Yongtae dan kawanannya telah melecehkan dan membunuh ibunya, tapi Kapten malah menuduh Anji berbohong, serta menganggap ibunya Anji meninggal karena mengakhiri hidup akibat lelah hidup miskin. Kapten minta Anji berhenti menuduh Yongtae karena Yongtae tidak bersalah, hingga Anji yang mendengar itu jadi semakin sedih. Setelah itu Anji juga menculik temannya Yongtae, dan sekarang Anji juga akan menyingkirkan manusia sampah terakhir, yaitu Yongtae. Yongtae pun langsung minta untuk dibunuh, tapi Anji merasa hal itu tidak seru karena Anji ingin memotong kemaluan Yongtae terlebih dahulu. Anji akan mengampuni Yongtae asal diberikan kode PIN berangkas, hingga Yongtae jadi langsung memberikan nomor PIN berangkasnya. Anji langsung tahu nomor PIN tersebut adalah tanggal lahir putrinya Yongtae, hingga Yongtae yang mendengar itu semakin tidak habis pikir dengan Anji yang mengetahui semuanya. Anji pun mengaku telah mengawasi Yongtae dan kawanannya dari 15 tahun lalu, dan Anji juga tahu wanita yang Yongtae perkosa 5 tahun lalu adalah guru putrinya Yongtae sendiri. Yongtae pun tidak bisa membantah, hingga Anji langsung menegaskan bahwa kedatangannya ke sana bukan hanya untuk membalaskan dendam pribadinya. Anji juga akan membalaskan dendamnya si guru, jadi kini hidup Yongtae akan segera berakhir di tangan Anji. Sebelum mengeksekusi Yongtae, Anji mengirim pesan terima kasih ke Miran dan berharap Miran bisa hidup bahagia setelah keluar dari pulau. Miran pun akhirnya pergi,
Namun Yongtae yang ternyata bisa melepas ikatan tiba-tiba langsung menyerang Enji. Yongtae akan menikmati tubuh Enji sebelum membunuhnya, tapi Enji langsung menghantamkan botol ke kepala Yongtae. Enji lalu bangkit dan ingin langsung menghantamkan palu, tapi sialnya Yongtae bisa menikam duluan. Enji pun kesakitan dan dengan amarah yang sudah memuncak, Enji akhirnya langsung menghantamkan palu secara brutal ke kemaluan Yongtae sampai Yongtae akhirnya tewas. Setelah itu Enji langsung menghubungi petugas junior dan minta petugas junior agar menutupi perbuatan Enji. Enji berjanji akan membantu petugas junior mendapatkan karir bagus di kepolisian. Hingga di hari berikutnya, petugas junior pun menuruti permintaan Enji. Petugas junior langsung menghubungi kantor polisi pusat dan memberitahu bahwa Kapten Yongtae dan kawanannya mengalami kecelakaan di laut saat ingin menangkap kapal udang dari Cina. Setelah itu Enji siap meninggalkan pulau, namun keadaan Enji tidak baik karena sebelumnya Enji mendapati kaman dari Yongtae. Enji pun berusaha menahan sakit dan setelah itu menatap laut karena di sanalah Enji membuang jasad Yongtae dan kawanannya. Jasad Yongtae dan kawanannya ternyata sudah mengambang di jaring perangkap persis seperti yang sebelumnya Enji gambar. Dan sekarang Enji meneteskan air mata karena setelah penantian panjang Enji akhirnya berhasil membalaskan dendamnya. Enji pun menatap fotonya dengan sang ibu sambil mengenang kebersamaannya di pulau itu. Hingga setelah itu Enji pun menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi itulah seluruh alur film Enji 2019. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.